jalan-jalan bersama teman, naik motor ke Taman Mini. Assalamualaikum saya ucapkan, mari kita mulai kultum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita mengucapkan puja-puji besta syukur kita buat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita telah dapat merasakan nikmat dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberi judul kultum, yaitunya damai dengan Allah dengan melaksanakan salat. Umat Islam mana yang tidak tahu bahwa sekiranya salat 5 waktu itu adalah kewajiban? Apakah Allah memberatkan manusia dengan kewajiban itu? Atau Allah membutuhkan salat hambanya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dia pemilik segalanya. Dia yang lebih tahu mana yang baik dan terbaik untuk hambanya. Jika Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, berarti sholat itu adalah yang terbaik dan kebaikan untuk kita. Untuk membuktikan seorang manusia itu hamba Allah adalah dengan sholat. Bukti seorang hamba itu ridho dengan Allah adalah dengan sholat. Mengakui diri kita beriman itu dibuktikan dengan salat. Mengaku diri kita bertakwa kepada Allah harus dibuktikan dengan salat. Karena salat adalah tiang agama. Jangan kalian runtuhkan agama Allah dengan meninggalkan salat. Jangan persulit hidup ini dengan meninggalkan salat. Karena salat adalah jalan lurus untuk dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada. Ketika kita hamba Allah meresapi dengan sepenuh hati bahwa kita butuh kepada Allah di setiap helaan nafas dan detak jantung, maka saat itu kita akan serius dengan salat kita, sadar dengan apa yang kita baca dalam salat, sadar ketika ruku, sujud menghadap Sang Pemberi, Penguasa, Pemilik dan Maha Kaya. Pantas ketika seorang hamba menghadapi cobaan, Allah tidak memerintahkan kepadanya untuk mencari solusinya di sepada bumi dan langit. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk sabar dan salat. Maka saat itu Allah akan memberinya jalan keluar. Cukup bagi Allah kun fayakun. Maka semua persoalan ada di bawah kendalinya. Semua masalah hidup dan mati di bawah kekuasaannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.